definisi yang mencakup aspek terlalu banyak. Jadi ketika karya sastra itu dimaknai, dia mengacu ke berbagai aspek, namun sering dilupakan. Arketipum 18. Selamat datang di channel Arketipum 18. Kali ini pembahasan kita mengenai keparsialan definisi sastra. Ini pembahasan kita mengenai keparsialan definisi sastra. Ini saya mengutip dari bukunya Zainuddin Fanani tahun 2002 tentang telaah sastra. Nah, ini menjadi sumber referensi dalam kita belajar kali ini. Keparsialan definisi sastra ini dikutip dari Luxembourg dalam Fanani tahun 2002. Yang pertama, definisi yang mencakup aspek terlalu banyak. Definisi yang mencakup aspek terlalu banyak ini sering dilupakan antara definisi deskriptif mengenai sastra itu apa dengan definisi evaluatif yang berkaitan dengan nilai yang menentukan suatu karya bernilai atau tidak. Ini yang pertama, definisi yang mencakup aspek terlalu banyak. Jadi ketika karya sastra itu dimaknai, dia mengacu ke berbagai aspek, namun sering dilupakan antara definisi deskriptif. Sastra itu mendeskripsikan mengenai apa, mengenai sastra itu apa, dengan definisi evaluatif yang berkaitan dengan nilai yang menentukan suatu karya bernilai atau tidak. Jadi ada dua hal yang dilupakan, deskriptif dan evaluatif. Ini yang perlu ada, deskriptif dan evaluatif. Yang B, definisi yang ada merupakan definisi ontologis. Definisi yang ada merupakan definisi ontologis yang yaitu definisi yang mengungkapkan hakikat sebuah karya sastra sambil melupakan bahwa hendaknya didefinisikan di dalam suatu para pemakai atau pembaca sastra. Norma dan deskripsi sering dicampur baurkan sehingga tidak didasari atau tidak disadari bahwa sementara karya orang lain ini termasuk sastra, sedang menurut orang lain bukan sastra. Jadi secara ontologis di sini dibedakan antara orang A dan orang B yang memahami definisi sastra itu apa. Jadi harus berbeda ketika memahami ini. Nah, ini yang menjadi hal yang salah ketika mendefinisikan suatu sastra itu apa. Yang C, definisi yang terlalu dititik beratkan pada contoh sastra barat, khususnya sejak zaman Renaissance, tanpa memperhitungkan sastra di luar zaman tersebut. Padahal di luar kebudayaan sastra Eropa banyak dijumpai karya sastra yang berbeda, yang mempunyai kekhasan. Jadi ketika mendefinisikan suatu karya sastra ini langsung menyamakan dengan karya sastra di tempat yang lain. Nah, ini akan menjadi titik yang absurd sekali ketika karya sastra ini disamakan. Padahal setiap karya sastra ini memiliki keunikan sendiri-sendiri. Nah, ini perlu dijelaskan secara detail karya sastra itu apa. Jadi tidak menyamakan dengan karya sastra di tempat yang lain itu seperti apa. Keempat, yang D ya, definisi yang hanya berkecenderungan dengan jenis-jenis sastra tertentu sehingga tidak relevan apabila diterapkan pada semua jenis sastra. Sastra ini merupakan kecenderungan, jenis-jenis sastra ini tidak relevan dengan ini. Jadi ketika sastra itu muncul sebenarnya
Satu, deskripsinya untuk apa, nilai yang ditawarkan itu apa. Ini menjadi hal atau momok ketika mendefinisikan karya sastra ini pengertian dari Luxemburg dalam Fanani tahun 2002 mengenai telaah sastra di dalam karyanya ini. Nah, itu pembahasan kita 4 keparsialan definisi sastra. Semoga dapat bermanfaat. Sampai berjumpa di channel Arketipum 18 selanjutnya. Salam budaya. Arketipum 18.